Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emma, seorang wanita berusia 36 tahun asal Jerman, baru saja tiba di Bali, Indonesia. Ini adalah perjalanan pertamanya ke Asia setelah berbulan-bulan merasa kehilangan arah dalam hidupnya. Sebagai seorang janda tanpa anak, Emma merasakan ada kekosongan yang tak bisa diisi sejak berpisah dengan suaminya beberapa tahun lalu. Ia sibuk bekerja di Jerman, tapi hati dan pikirannya tetap terasa kosong. Bali, dengan keindahan alamnya yang memikat, terasa seperti tempat yang tepat untuk mencari kedamaian dan menyembuhkan luka batinnya. Di hari pertama, Emma memutuskan mengunjungi sebuah kafe lokal yang populer di kalangan turis. Kafe itu terletak di tepi pantai, menawarkan pemandangan laut biru yang menenangkan. Duduk di meja dekat jendela, ia menikmati segelas jus buah segar sambil membiarkan suasana tenang menyelimuti pikirannya. Semua terasa berbeda, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota di Jerman. Tiba-tiba, seorang pria muda duduk di meja sebelahnya. Mengenakan kaos putih sederhana dan celana pendek, ia tampak santai namun penuh energi. Emma melirik sekilas, lalu kembali tenggelam dalam pikirannya. Pria itu menoleh dan tersenyum ramah. "Hai, kamu turis ya?" tanya pria itu dengan aksen Indonesia yang kental. Emma tersenyum sedikit terkejut. "Iya, ini pertama kali saya ke Bali. Tempat ini sangat indah." Pria itu tertawa kecil. "Iya, Bali memang spesial. Saya Rizal, senang bertemu denganmu." Emma mengulurkan tangan. Percakapan ringan pun dimulai. Dalam beberapa menit, Emma merasa nyaman. Rizal, pria berusia 25 tahun itu, sangat ramah dan terbuka. Ia bekerja sebagai pemandu wisata dan sudah lama tinggal di Bali. Rizal mengajak Emma menjelajahi beberapa tempat di sekitar pantai, dan Emma senang menemani pria itu. Mereka berbicara banyak hal, mulai dari keindahan Bali hingga cerita kehidupan masing-masing. Emma merasakan ada koneksi kuat meski mereka baru saja bertemu. Hari-hari berikutnya, mereka terus bertemu. Rizal mengajaknya ke berbagai tempat di Bali. Pura-pura megah, pasar tradisional yang penuh warna, dan sudut-sudut kota yang menawan. Setiap kali berbincang, Emma semakin tertarik pada Rizal. Selain tampan, Rizal juga bijaksana, dengan pandangan hidup yang berbeda dari yang pernah Emma kenal. Yang paling menarik perhatian Emma adalah bagaimana Rizal selalu berbicara tentang agama dengan penuh rasa hormat. Ia bercerita bagaimana Islam memberinya kedamaian, bagaimana puasa Ramadan mengajarkan kesabaran, dan bagaimana salat 5 waktu menenangkan batinnya. Emma yang tidak terlalu religius merasa heran. Ia sendiri jarang memikirkan agama, lebih memilih kebebasan pribadi dan pencapaian materi. Suatu sore yang cerah, setelah seharian berkeliling Bali, Rizal mengajak Emma ke sebuah restoran lokal di atas bukit, tempat mereka bisa menikmati matahari terbenam yang memukau. Mereka duduk di meja terpisah, menikmati hidangan khas Indonesia. Saat matahari mulai tenggelam, Rizal bertanya serius, "Emma, apakah kamu pernah memikirkan tentang agama?" Emma terdiam sejenak, menatap perlahan matahari yang tenggelam di cakrawala. "Dulu saya pernah belajar agama, tapi saya lebih banyak mencari kebahagiaan di dunia ini. Mungkin agama bukan hal utama dalam hidup saya." Rizal mengangguk, matanya lembut. "Saya paham. Tapi menurut saya, agama memberi kita arah dalam hidup. Tanpa agama, kadang kita merasa kosong. Saya merasa sangat diberkati dan itu memberi saya kedamaian." Kata-kata Rizal menyentuh sesuatu yang dalam di hati Emma, meski ia tak mengungkapkannya. Ia mulai merenungkan hidupnya dengan cara berbeda. Apakah selama ini ia benar-benar bahagia? Apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kesuksesan dan kebebasan yang selama ini ia kejar? Malam itu, setelah makan malam dan percakapan mendalam, Emma berjalan kembali ke hotel dengan perasaan campur aduk. Ia tak tahu mengapa, tapi ada sesuatu yang mengikat hatinya pada Rizal. Mungkin cinta pertama, tapi lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Ada kedamaian yang ia rasakan saat bersama Rizal, sesuatu yang jarang ia temui dalam kehidupannya sehari-hari. Duduk di balkon hotel, menatap bintang-bintang di langit Bali, Emma merenung.
Perjalanan ini seharusnya hanya untuk menikmati keindahan alam dan menghilangkan stres. Tapi kenapa perasaannya mulai berubah? Apa yang sebenarnya ia cari dalam hidup? Kehidupan penuh arti? Atau sekadar kebahagiaan sementara? Beberapa hari kemudian, hubungan Emma dan Rizal semakin dekat. Mereka mulai berbicara lebih banyak tentang kehidupan masing-masing. Namun, satu topik yang tak bisa dihindari adalah agama. Suatu sore, saat duduk di pinggir pantai menikmati matahari terbenam, Rizal membuka pembicaraan serius. "Emma, kamu sudah lama di Bali, ya?" tanyanya sambil menatap laut yang berkilauan. "Iya, sudah beberapa minggu," jawab Emma, matanya menelusuri garis horizon yang mulai gelap. "Kenapa aku cuma ingin tahu lebih banyak tentang kamu? Seperti apa pandanganmu tentang agama?" Rizal bertanya, memiringkan kepala, sorot matanya penuh ketulusan. Emma terdiam sejenak. Percakapan seperti ini memang sudah ia duga akan datang, tapi tidak secepat ini. Di satu sisi, ia ingin jujur, tapi di sisi lain, ia cemas akan konsekuensi dari jawaban itu. Emma menjawab dengan hati-hati, "Aku bukan orang yang terlalu religius. Aku lebih mengejar hal-hal lain dalam hidup, mungkin itu yang lebih penting bagiku." Rizal tidak tampak kecewa, meski ekspresinya berubah sedikit. "Aku mengerti. Tapi bagi saya, agama Islam bukan sekadar ritual atau kewajiban. Lebih dari itu, agama memberiku kedamaian batin, rasa syukur, dan pemahaman yang dalam tentang hidup. Tanpa agama, seseorang bisa merasa hampa meski memiliki segala yang dunia tawarkan." Kata-kata Rizal mengejutkan Emma. Meski ia menghargai pandangannya, Emma sulit membayangkan menjalani hidup seperti Rizal. Baginya, hidup sudah cukup menyenangkan tanpa terikat agama tertentu. Namun, ada sesuatu dalam ucapan Rizal yang menggugah hatinya. Cara Rizal berbicara penuh ketenangan, seolah hidupnya begitu jelas dan terarah, sementara Emma masih bergulat mencari apa yang benar-benar diinginkannya. "Aku mengerti maksudmu," Emma berkata pelan. "Tapi aku tidak tahu, agama bukan bagian besar dalam hidupku. Bagaimana aku bisa memahaminya seperti kamu?" Rizal menatapnya lembut, "Aku tak pernah memaksa kamu untuk menerima semuanya begitu saja, Emma. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa agama memberiku banyak hal, dan aku ingin berbagi itu denganmu, jika kamu mau." Emma terdiam. Ia belum yakin bisa menerima hal itu. Ia sudah terlalu lama hidup dengan caranya sendiri. Hari-hari setelah percakapan itu, Emma merasa terjebak antara rasa tertarik dan keraguan akan perubahan besar yang mungkin harus dihadapinya. Bersama Rizal, ia merasa nyaman dan dihargai. Namun saat membicarakan agama, terasa jurang pemisah yang sangat dalam. Di satu sisi, cinta mulai tumbuh dalam hatinya untuk Rizal, tapi di sisi lain, ia terikat oleh pandangan hidup yang lama. Malam itu, Emma pulang ke hotel dengan perasaan kacau. Duduk di balkon, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit Bali, ia mengingat percakapan tentang iman dan ketenangan yang Rizal rasakan. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah ia mampu berubah demi cinta ini. Keesokan harinya, Emma mengunjungi sebuah tempat wisata spiritual terkenal di Bali. Di sana, ia bertemu Aisyah, seorang wanita Muslim yang telah lama tinggal di Indonesia. Aisyah mengajak Emma berbincang tentang kehidupan, agama, dan perjalanan spiritual. Islam, kata Aisyah, memberinya kedamaian dan kebahagiaan sejati, jauh lebih dari sekadar pencapaian duniawi. "Aku bukan hanya mengikuti agama," ujar Aisyah penuh keyakinan. "Islam memberiku pemahaman tentang siapa aku dan tujuan hidupku. Hidup bukan hanya soal kebahagiaan sesaat, tapi kedamaian abadi di hati." Emma mendengarkan seksama. Meski masih ragu, ia merasa ada sesuatu yang besar dalam agama itu, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun perasaan itu belum cukup untuk mengubah pandangannya dalam sekejap. Malam yang sama, Emma bertemu lagi dengan Rizal di pantai. Ia melihat perubahan kecil dalam ekspresi Emma. Ada keheningan yang dalam, seolah ia sedang bergumul dengan sesuatu yang besar. "Ada yang ingin kamu bicarakan?" tanya Rizal penuh perhatian. Emma menarik napas panjang, mengangguk pelan.
Aku baru saja bertemu seorang wanita muslim yang bercerita banyak tentang agama. Aku merasa ada kedamaian dalam apa yang dia katakan, tapi aku masih bingung, apakah aku benar-benar bisa berubah begitu saja? Rizal tersenyum lembut, seolah sudah menunggu pertanyaan itu. Perubahan tidak pernah mudah, Emma. Agama bukan soal perubahan sesaat, tapi perjalanan penuh pencarian dan pemahaman. Jika kamu mau, aku akan ada di sini untuk mendampingimu. Emma bingung, tapi ada sesuatu yang mulai bergerak dalam hatinya. Mungkin ini awal perjalanan panjang yang bisa mengubah hidupnya. Pagi itu, Emma keluar dari hotel dengan perasaan yang sulit ia ungkapkan. Rizal sudah menunggu di kafe kecil pinggir pantai, tersenyum saat melihat Emma mendekat. Namun ada keraguan di wajahnya. "Emma, kamu terlihat lelah." "Apa yang terjadi?" tanya Rizal lembut. Emma duduk dengan enggan, matanya menatap jauh ke laut. "Aku bingung. Aku merasa seperti ada dua dunia yang saling bertentangan di dalam diriku." Rizal menatapnya penuh perhatian. "Apa maksudmu?" Emma menarik napas panjang. "Kamu tahu, aku merasa nyaman dengan cara hidupku sekarang, bebas tanpa harus terikat agama. Tapi setelah mendengar cerita Aisyah dan bicara denganmu, aku merasa ada sesuatu yang hilang, kedamaian yang belum pernah aku rasakan." Rizal mengangguk sabar. "Aku tahu. Perubahan adalah perjalanan panjang. Kadang kita cemas pada langkah pertama." Emma menatap Rizal, ragu. "Tapi bagaimana jika aku tak bisa menerima itu? Bagaimana jika aku merasa terjebak dan semakin jauh dari diriku sendiri?" Rizal terdiam sejenak, lalu dengan lembut berkata, "Kadang kita harus berani keluar dari zona nyaman untuk menemukan sesuatu yang lebih besar." "Tidak ada yang tahu bagaimana perjalanan ini akan berakhir," lanjut Rizal, "tapi jika kita tidak mencoba, kita mungkin kehilangan kesempatan menemukan kedamaian sejati." Emma terdiam, perasaannya campur aduk. Ia ingin merasakan kedamaian yang Rizal rasakan, tapi takut kehilangan dirinya sendiri dalam proses itu. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," katanya perlahan. Rizal menatap Emma dengan lembut, seolah memahami kegelisahan yang ada di dalam dirinya. "Kamu tidak perlu langsung mengubah semuanya. Mulailah dengan membuka hati, pelajari apa yang membuatmu merasa lebih baik. Tidak ada paksaan dalam agama, semua tentang kesadaran dan ketulusan hati." Emma mengangguk pelan, tapi hatinya masih terasa berat. "Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan itu, Rizal." Rizal tersenyum sabar. "Aku hanya ingin kamu tahu, aku ada di sini. Tidak perlu terburu-buru. Semua akan datang pada waktunya." Hari-hari setelah percakapan itu, Emma merasa semakin bingung. Ada ketertarikan kuat untuk mendalami Islam, tapi juga rasa takut yang menghalanginya menerima perubahan besar dalam hidupnya. Setiap kali ia berdoa, meski tanpa kata-kata khusus, ia merasakan kedamaian yang berbeda, seolah ada sesuatu yang membuka hatinya, memberi ruang untuk pikiran dan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun semakin lama di Bali, semakin sulit baginya untuk menjauh dari Rizal. Cinta yang tumbuh semakin kuat, tapi Emma takut terjebak dalam hubungan yang menuntut perubahan besar. "Bagaimana jika cintaku hanya sebuah keinginan yang tak bisa kucapai? Bagaimana jika aku harus memilih antara cinta dan keyakinan yang selama ini kupegang?" Suatu malam yang tenang, Emma duduk sendirian di balkon hotel, menatap langit penuh bintang. Dunia di luar sana tampak luas dan penuh kemungkinan. Ia merasa cemas, tapi juga mulai tumbuh rasa harapan. Ia tak tahu apa yang akan terjadi esok atau di masa depan, tapi satu hal pasti, ia tak bisa mengabaikan perasaannya lagi. Ia harus melakukan sesuatu, meski itu berarti keluar dari zona nyaman yang telah lama ia kenal. Keesokan harinya, Emma menghubungi Rizal dan mereka bertemu di dekat pantai, tempat semuanya dimulai. Emma merasa lebih tenang, meski hatinya masih penuh tanya. Rizal duduk di sebelahnya, memberi ruang tanpa mengganggu. "Aku ingin mencoba," kata Emma dengan suara mantap. "Aku ingin memulai perjalanan ini. Aku tidak tahu kemana akan membawa aku, tapi aku ingin melihat dan belajar lebih banyak." Rizal menatapnya penuh kasih. "Aku senang mendengarnya, Emma.
Tidak ada yang lebih penting bagiku selain melihat kamu menemukan kedamaian dalam hidupmu, dengan cara apapun itu. Emma tersenyum kecil, merasakan kedamaian yang lebih besar dalam dirinya. Ini adalah langkah pertama menuju perubahan, dan meski jalan di depan penuh ketidakpastian, ia merasakan harapan baru yang lahir. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Emma semakin terbuka untuk belajar tentang Islam. Rizal tidak pernah memaksakan, hanya menjadi pendamping sabar dan pengertian, memberi Emma waktu memahami setiap langkah. Suatu sore, beberapa minggu kemudian, Rizal mengajak Emma ke acara pengajian di sebuah masjid kecil di Bali. Emma ragu, tapi akhirnya ikut. Ia ingin melihat bagaimana komunitas Muslim di sana menjalani kehidupan mereka, dan mungkin bisa memahami apa yang selama ini Rizal bicarakan. Masjid itu sederhana tapi penuh ketenangan. Suara adzan dari menara memanggil umat berkumpul. Emma merasa cemas tapi juga tertarik. Di dalam masjid, Rizal memperkenalkan Emma pada beberapa temannya yang ramah dan menyambutnya hangat. Mereka tidak memaksanya untuk berdoa atau melakukan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Namun, Emma bisa merasakan kedamaian yang mengisi ruang itu. Setelah acara, di luar masjid, Rizal bertanya lembut, "Bagaimana menurutmu?" Emma menatap langit senja yang mulai gelap. "Aku merasa damai di sana. Semua orang tampak tulus dan penuh kedamaian. Tapi aku masih bingung. Rizal, apakah aku harus ikut semua ini untuk merasakannya?" Rizal tersenyum. "Tidak, Emma. Agama bukan soal paksaan atau kewajiban. Ini tentang hati yang tulus. Setiap orang punya perjalanan spiritual berbeda. Yang penting kamu menemukan kedamaian di dalam dirimu." Emma mengangguk perlahan, kata-kata Rizal menenangkan. Ia mulai sadar bahwa tidak perlu takut menjalani perjalanan ini. Ia tidak harus mengubah semuanya sekaligus. Yang penting adalah niat dan usaha memahami. Malam itu, Emma pulang ke hotel dengan perasaan lebih ringan, seolah beban lama mulai hilang. Ia merasa memasuki babak baru dalam hidupnya. Perjalanan yang bukan hanya soal cinta, tapi juga pencarian jati diri. Beberapa hari kemudian, Emma bicara lebih terbuka dengan Rizal di kafe kecil favorit mereka, tempat yang selalu mengingatkannya akan ketenangan bersama Rizal. "Rizal, aku ingin kamu tahu sesuatu," kata Emma dengan suara mantap. "Aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dalam hidupku daripada sekadar mengejar kebahagiaan duniawi. Aku ingin belajar lebih banyak tentang Islam, bukan karena terpaksa, tapi karena aku merasa kedamaian itu ada di sana." Rizal menatapnya dengan penuh perhatian, senyum hangat terpancar di wajahnya. "Aku sangat bangga padamu, Emma. Perjalanan ini adalah milikmu sendiri, dan aku akan selalu ada untuk mendukungmu. Tak perlu terburu-buru." Emma tersenyum pelan, merasakan kedekatan yang semakin dalam di antara mereka. Cinta mereka bukan sekadar kebersamaan fisik, melainkan pemahaman yang lebih luas tentang iman, kedamaian batin, dan perubahan yang datang perlahan. Hari-hari berikutnya, Emma semakin giat mempelajari Islam. Ia mulai membaca banyak buku, menghadiri kajian-kajian kecil, dan berdiskusi dengan beberapa teman Muslim yang ditemuinya di Bali. Proses itu tak mudah. Banyak pertanyaan, keraguan, dan ketakutan yang muncul dalam dirinya. Namun setiap kali berbicara dengan Rizal, hatinya merasa lebih tenang dan yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Suatu hari, Rizal mengajaknya ke sebuah masjid besar di pusat Bali, yang terkenal dengan keindahan arsitekturnya dan ketenangan suasananya. Rizal mengajarkan Emma cara berwudu dan salat. Meski awalnya terasa canggung dan kikuk, Emma perlahan mulai merasakan kedekatan spiritual yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Ini adalah perjalanan panjang," ujar Rizal lembut, "tetapi setiap langkah yang kau ambil membawamu lebih dekat pada kedamaian batin yang selama ini kau cari." Emma mengangguk, matanya menatap jauh ke depan. Ia tahu perjalanan ini masih panjang dan tak pasti, tetapi satu hal yang pasti, ia tak ingin menyerah. Cinta yang tumbuh antara Emma dan Rizal bukan hanya tentang mereka berdua, tapi juga tentang pencarian kedamaian dan makna hidup yang lebih dalam. Pada suatu sore yang cerah, Emma duduk di tepi pantai, angin laut yang sejuk menyentuh wajahnya.
Rizal duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Ada satu hal lagi yang ingin aku katakan. Suara Rizal lirih. Apa itu? Emma menoleh padanya. Aku mencintaimu, kata Rizal penuh ketulusan. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Tapi aku juga ingin kau tahu, apapun keputusanmu untuk melangkah besar ini, aku akan selalu mendukungmu. Aku akan selalu ada di sini. Emma terdiam, merasakan hangatnya kata-kata itu mengalir ke dalam hatinya. Tanpa berkata apa-apa, ia memeluk Rizal erat, menyadari betapa dalam perasaannya untuknya. Perjalanan ini belum usai, tapi satu hal pasti, Emma merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri dan dengan Rizal. Bersama, mereka melangkah ke masa depan penuh ketidakpastian. Dengan satu keyakinan, cinta dan kedamaian batin akan selalu menemukan jalannya. Minggu-minggu berlalu, dan Emma semakin yakin bahwa perjalanannya bersama Rizal adalah pilihan yang tepat. Ia mulai sadar bahwa cinta yang dirasakannya bukan hanya tentang hubungan dua insan, tapi juga tentang pencarian kedamaian dalam dirinya sendiri. Di tengah kebingungan, Emma menemukan ketenangan saat berbicara tentang agama, saat berada di samping Rizal, atau bahkan ketika merenung sendirian di tepi pantai. Ia semakin sering menghadiri kajian Islam bersama Rizal, dan perlahan mulai memahami banyak hal yang dulu terasa asing. Kadang ia merasa kesulitan memahami beberapa konsep, tapi Rizal selalu ada dengan sabar menjelaskan dengan penuh kelembutan. Suatu malam, setelah mengikuti kajian tentang makna hidup dan keberadaan Allah, Emma kembali ke hotel dengan perasaan yang dalam. Duduk di balkon, ia menatap langit Bali yang bertabur bintang. Suara ombak di kejauhan memberinya ketenangan yang selama ini ia cari. Ia teringat perjalanan hidupnya, bagaimana ia datang ke Bali untuk melarikan diri dari kesedihan dan kebingungan, dan bagaimana pertemuannya dengan Rizal telah mengubah segalanya. Saat Rizal mengirim pesan untuk bertemu, Emma merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sebuah perasaan yang lebih dalam, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan hanya cinta, tapi juga kedamaian yang mulai mengalir dalam hati, sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Di sebuah kafe kecil yang menjadi favorit mereka, Emma menatap Rizal dengan penuh perhatian. Rizal, seperti biasa, sabar menunggu ia berbicara. Setelah hening sejenak, Emma akhirnya berkata, Rizal, aku ingin serius memikirkan langkah besar ini. Hatiku semakin terbuka pada Islam, dan aku ingin mendalaminya lebih jauh. Aku ingin menjadi lebih baik, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk diriku sendiri. Rizal tersenyum tulus, matanya bersinar penuh haru. Emma, aku sangat bangga padamu. Tak ada yang lebih indah daripada melihat seseorang menemukan kedamaian dalam hatinya sendiri. Tak perlu terburu-buru, tapi aku akan selalu ada di sini untuk mendampingimu. Ketenangan mengalir dalam diri Emma. Ia tahu bahwa langkah besar yang akan diambil bukan hal yang mudah, tetapi perasaannya semakin jelas. Ia ingin berubah, dan ia ingin berjalan bersama Rizal dalam perjalanan ini. Pada suatu hari yang tak terduga, Rizal membawa Emma ke sebuah masjid besar di Bali, yang dikenal akan keindahan arsitekturnya dan suasana yang begitu tenang. Mereka tiba saat sore hari, ketika masjid mulai sepi dan hanya beberapa jamaah yang hadir. Rizal mengajak Emma untuk mengikuti salat berjamaah bersama. Meski Emma awalnya merasa canggung, ia menjalankan ibadah itu dengan penuh hormat. Setelah salat, Rizal mengajak Emma ke sebuah taman kecil di samping masjid. Di sana, mereka duduk berdua menikmati ketenangan yang menyelimuti. Rizal menggenggam tangan Emma dengan lembut. Emma, aku tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi aku percaya kita bisa melewati semuanya bersama. Jika kamu siap melangkah lebih jauh, aku akan mendampingimu setiap langkah. Emma menatap Rizal dengan mata penuh rasa terima kasih. Aku siap, Rizal. Aku tahu ini akan sulit, tapi aku merasa semakin dekat dengan diriku sendiri, dan aku ingin terus belajar. Keputusan besar itu pun datang. Emma memilih untuk memeluk Islam, sebuah keputusan yang lahir dari pencarian dan pertimbangan yang mendalam. Meski ia tahu bahwa perjalanan spiritual ini akan panjang dan penuh tantangan, hatinya telah mantap dan siap. Hari-hari setelah mengucapkan syahadat,
hidup Emma mulai berubah. Ia merasakan kedamaian yang semakin dalam setiap langkahnya. Meskipun perjalanan baru saja dimulai, ia sadar bahwa ia tidak sendiri. Rizal selalu ada di sisinya, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai sahabat yang setia mendukung. Suatu malam, sebulan setelah Emma menjalani kehidupan barunya, mereka duduk bersama di pantai, menikmati keindahan malam. Emma menatap Rizal dengan penuh keyakinan. "Aku merasa lebih utuh sekarang, Rizal. Aku tak tahu bagaimana menjelaskan perasaanku, tapi aku merasa telah menemukan diriku yang sejati." Rizal menatap Emma dengan penuh kasih. "Aku selalu tahu kamu punya kekuatan untuk menjalani perjalanan ini. Kamu lebih dari yang kamu kira, dan aku sangat bangga padamu." Emma tersenyum, matanya berkilauan. "Terima kasih, Rizal. Karena kamu, aku bisa menemukan jalan ini. Kamu adalah bagian dari perjalanan ini, dan aku tak akan pernah melupakannya." Dengan hati penuh cinta dan kedamaian, Emma melangkah maju. Ia tidak hanya menemukan cinta, tapi juga tujuan hidupnya, sebuah perjalanan spiritual yang syarat makna. Bersama Rizal, ia tahu bahwa ini adalah babak baru, penuh harapan dan cinta yang tak terbatas. Mereka duduk berdampingan, memandang bintang-bintang di langit Bali, merasakan kedamaian yang hanya bisa ditemukan ketika hati benar-benar tenang. Mereka tahu ini baru awal dari perjalanan panjang, dan apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama dengan iman dan cinta yang kuat. Waktu terus berjalan, dan Emma semakin nyaman dengan kehidupan barunya. Perubahan dalam dirinya tidak hanya tampak dari luar, tapi juga terasa dalam hatinya. Ia merasa semakin dekat dengan Tuhan dan lebih menghargai kehidupan sehari-hari dengan cara yang lebih sederhana. Meski banyak hal baru yang harus dipelajari, Emma merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Setiap hari, ia semakin tekun menjalankan ibadahnya, belajar membaca Al-Quran, dan memahami makna setiap ayat. Hidupnya kini penuh tujuan yang lebih jelas. Rizal yang selalu ada di sisinya menjadi sumber dorongan dan inspirasi. Namun Emma sadar perjalanan spiritualnya masih panjang. Islam bukan hanya soal mengucapkan syahadat, tapi bagaimana menjalani hidup dengan kesabaran, keikhlasan, dan pengabdian kepada Tuhan. Di balik kedamaian itu, tantangan besar muncul, hubungan dengan keluarganya di Jerman. Emma merasa cemas dan takut menghadapi reaksi mereka bila tahu tentang perubahan ini. Ia sudah lama jauh dari rumah, dan meski tetap berkomunikasi dengan orang tuanya, keputusan memeluk Islam mungkin akan menjadi kejutan besar. Suatu sore, ketika mereka duduk di taman masjid, Emma memutuskan untuk membuka isi hatinya. "Rizal, aku merasa cemas. Aku belum memberitahu keluargaku tentang perubahan ini. Mereka tahu aku sedang belajar tentang Islam, tapi aku takut mereka kecewa. Aku khawatir mereka tidak akan menerima keputusanku." Rizal menggenggam tangan Emma dengan lembut, memberikan kenyamanan. Perubahan selalu datang dengan tantangan. Tapi yang paling penting adalah niat dan keikhlasan hati. Keluargamu mungkin terkejut, tapi mereka akan melihat perubahan positif dalam dirimu. Kamu sudah menjadi pribadi yang lebih baik, dan itu akan membuat mereka memahami keputusanmu dengan lebih baik. Emma menghela napas panjang. "Aku ingin mereka tahu bahwa ini adalah jalan yang aku pilih dengan tulus. Tapi aku takut mereka tidak mengerti. Mereka selalu melihatku sebagai sosok independen dan bebas dari ikatan agama." Rizal tersenyum lembut. "Yang terpenting adalah kamu tetap berpegang pada keyakinanmu dan menjadi dirimu sendiri. Tidak perlu terburu-buru. Ketika waktunya tepat, mereka akan melihat dan menghormati pilihanmu. Tidak ada yang lebih kuat daripada ketulusan hati." Kata-kata Rizal membawa sedikit lega dalam dada Emma. Ia tahu perjalanan ini adalah miliknya sendiri, namun ia juga harus menemukan cara untuk menyampaikan perubahan itu kepada keluarganya dengan penuh kasih dan pengertian. Beberapa minggu kemudian, Emma memutuskan untuk menghubungi ibunya di Jerman. Ia merasa sudah cukup siap untuk berbicara tentang keputusan besar yang telah ia buat. Setelah beberapa percakapan singkat lewat telepon, akhirnya Emma berkata dengan suara tenang, "Ibu, ada sesuatu yang ingin aku ceritakan.
Aku harap ibu bisa mendengarkan dengan hati yang terbuka. Di ujung telepon, ibunya terdengar sedikit cemas. Ada apa, Emma? Kamu terdengar sangat serius. Emma menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ibu, aku ingin memberitahu bahwa aku sudah memeluk agama Islam. Aku merasa ini adalah langkah yang tepat untuk diriku. Aku ingin ibu tahu, aku melakukan ini dengan hati yang tulus. Aku ingin hidup lebih dekat dengan Tuhan dan menjalani kehidupan yang lebih damai. Terdapat keheningan panjang di ujung telepon. Emma bisa merasakan ketegangan dalam percakapan itu. Akhirnya, ibunya berbicara dengan suara lembut meskipun ada kekhawatiran yang tersirat. Emma, ini sangat mengejutkan. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku ingin kamu tahu. Meskipun aku mungkin belum sepenuhnya mengerti, aku tetap mencintaimu dan ingin kamu bahagia. Emma merasa beban di dadanya sedikit terangkat. Terima kasih, Ibu. Aku tahu ini mungkin sulit dimengerti, tapi aku berharap suatu saat nanti ibu bisa melihat bahwa ini adalah keputusan terbaik untukku. Percakapan itu berakhir dengan janji untuk berbicara lagi di waktu yang lain. Emma sadar proses ini mungkin akan panjang, tapi ia merasa lega karena bisa membuka hatinya kepada ibunya. Hari-hari berlalu, Emma semakin mantap menjalani hidup barunya. Meskipun masih banyak hal yang harus ia pelajari dan tantang, ia yakin berada di jalan yang benar. Rizal selalu ada di sisinya, menjadi pendamping penuh kasih yang mendukung setiap langkahnya. Emma tidak hanya belajar tentang Islam, tapi juga belajar untuk lebih menerima dan mencintai dirinya sendiri. Suatu sore, setelah hari yang sibuk, Rizal mengajak Emma berjalan-jalan ke tempat favorit mereka di tepi pantai. Dengan menggenggam tangan Emma, Rizal berkata, "Aku ingin bertanya sesuatu yang penting. Apakah kamu siap melangkah lebih jauh dalam perjalanan hidup kita?" Emma terdiam, matanya berkaca-kaca. Rizal melanjutkan, "Aku sangat bahagia bersamamu. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan aku merasa ini adalah waktu yang tepat. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, dengan penuh harapan dan cinta." Rizal mengeluarkan cincin dari sakunya. "Aku mencintaimu lebih dari kata-kata yang bisa kuungkapkan. Maukah kamu menikah denganku?" Emma mengangguk, matanya penuh haru. Rizal memasangkan cincin itu di jarinya. Mereka berpelukan, merasakan kebahagiaan yang mendalam. Ini adalah babak baru dalam hidup mereka. Sebuah perjalanan yang tidak hanya tentang cinta, tapi juga kedamaian, pengorbanan, dan kesetiaan. Di bawah langit Bali yang cerah, mereka tahu apapun yang akan datang, mereka akan menghadapi semuanya bersama dengan iman yang kuat dan cinta yang tulus. Emma dan Rizal siap menjalani hidup yang penuh makna. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.